Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya akan masak rica mentok. Gimana caranya? Ikuti cara masak saya sampai selesai. Teman-teman, jumpa lagi dengan Abdistia Channel. Tonton videonya sampai selesai ya teman-teman. Like videonya jika teman-teman suka, share, komen, dan di subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu video terbaru dari saya. Terima kasih. Nah teman-teman, di sini saya potong dulu ini daging mentoknya. Saya masak mentoknya ini dengan porsi yang banyak ya teman-teman. Ini 2 ekor mentok. Ini sudah dicabut bulunya, dan setelah dicabut bulunya, karena bulu halusnya itu masih banyak dan itu susah untuk dicabut dengan tangan, jadi caranya teman-teman bakar aja agar aromanya lebih harum gitu ya teman-teman, karena entok ini juga aromanya lebih tajam. Jadi kalau kita bakar seperti ini, bagian kulitnya itu juga bisa mengurangi bau dari mentok itu sendiri, sekaligus menghilangkan bulu-bulu halusnya. Jadi penting banget ya teman-teman kalau mau masak rica-rica, setelah dicabut dibakar dulu mentoknya, agar pada saat kita masak mentok itu tidak berbau amis ataupun lebih enak untuk kita konsumsi. Nah teman-teman, ini yang saya ambil ini adalah bagian tulang dan dagingnya. Nah ada yang seperti apa ya, merah-merah kayak paruh atau limpa, yaitu saya kurang tahu namanya, itu tidak saya pakai. Jadi saya sisihkan. Ceker dan kepala dan buntutnya itu tidak saya pakai, jadi yang diambil cukup tulang dan dagingnya seperti ini. Oke teman-teman, cara potongnya seperti ini. Kita potong kecil-kecil aja seperti ini, karena daging mentok ini alot ya, teksturnya itu seperti daging sapi atau daging kambing, dan proses memasaknya pun ini lama ya teman-teman, sekitar 2,5 jam atau bisa sampai 3 jam. Nah makanya harus kita potong kecil-kecil seperti ini agar bumbunya benar-benar meresap, dan juga mentok ini aromanya itu lebih tajam dan khas baunya seperti itu ya. Jadi makanya dipotong kecil-kecil seperti ini, dan bumbunya juga lumayan banyak ya, itu untuk menghilangkan bau amisnya itu sendiri. Karena saya orang yang kalau masak atau beli, kalau sebenarnya awalnya saya tidak terlalu suka dengan mentok, jadi saya coba untuk masak sendiri, dan setelah saya masak sekarang saya lebih doyan makan mentok rica-rica gitu ya teman-teman. Jadi caranya untuk menghilangkan baunya itu atau mengurangi, kita bisa bakar, dan potongnya juga seperti ini. Yang bagian dalam-dalamnya itu kita buang, bagian buntut, kepala, dan cekernya itu kita buang. Jadi yang kita ambil daging dan tulangnya, dan itu akan mengurangi bau amis dari mentok itu sendiri. Oke teman-teman, setelah kita potong-potong seperti ini, kita lanjut menyiapkan bumbunya. Nah teman-teman, di sini bawang merah dan bawang putihnya ini hampir 1 kilo. Saya gabung aja seperti ini. Dan lomboknya juga kurang berapa on, itu 1 kilo ya. Ini lombok rawit. Serainya ini sebanyak 5 ikat, dan yang saya pakai itu di bagian bawahnya ya teman-teman. Saya ambil yang bagian mudahnya agar nanti mudah untuk di blender. Laosnya seperti yang teman-teman lihat seperti ini, kunyit sebanyak 2 jari ya. Nah sebelum di blender kita potong-potong dulu ya teman-teman, agar lebih mudah untuk dihancurkan. Oke teman-teman, laos dan juga serai ini saya ambil yang bagian mudanya aja, yang bagian lembeknya, agar nanti mudah untuk di blender. Nah pada saat nanti kita jadikan bumbu di dagingnya
itu akan menyatu dengan dagingnya, dan pada saat kita makan itu tidak kasar ya, jadi tetap lembut dan bumbunya itu bisa ketelan. Tapi kalau kita pakai yang bagian kerasnya, nah itu susah untuk dihaluskan, dan juga pada saat nanti kita masak itu dia kalau kita makan itu akan sangat mengganggu, dan mungkin takutnya pada saat kita makan dan ketelan itu bisa jadi sembelit ya teman-teman. Jadi saya sarankan ambil yang bagian muda-mudanya aja. Nah ini kita tambahkan air teman-teman, bumbu yang sudah kita potong-potong tadi, dan kita blender seperti ini. Ini kita blender dengan sampai halus. Nah setelah itu kita saring ini agar ampas bumbunya ini terpisah dari airnya. Nah karena ini kan bumbunya banyak, tidak langsung kita blender semua, jadi caranya seperti ini. Kita pisahkan ampas bumbu ini di wadah yang lain, dan airnya kita saring seperti ini. Nanti pada saat kita masukkan bumbu yang belum kita blender ini, kita pakai air yang tadi sudah kita pakai, jadi kita tidak menambah air lagi ya. Jadi cukup sekali kita gunakan air di bumbu yang pertama. Nah setelah kita saring dan kita pakai lagi seperti ini, jadi tidak banyak air yang kita gunakan. Jadi tipsnya seperti itu ya teman-teman. Nah ini kita lakukan sampai semua bumbu ini selesai kita blender. Seperti ini ya caranya teman-teman. Kalau misalnya kebanyakan, ini bisa kita saring pada saat nanti kita masukkan ke blendernya. Nah ini seperti ini saya tunjukin, ini masih ada ampasnya. Terakhir kita masukkan lomboknya seperti ini. Nah ini teman-teman sudah selesai semua bumbunya. Sekarang kita ke proses memasak. Siapkan wajannya, masukkan minyak secukupnya, dan disesuaikan dengan banyaknya daging mentok yang ingin kita masak. Nah ini teman-teman lihat sendiri bumbunya sebanyak ini, karena mentoknya juga ini 2 ekor. Jadi setelah itu saya langsung masukkan lombok dan juga daging mentoknya seperti ini. Ini teman-teman daging mentoknya seperti ini ya, yang segar itu kelihatan dari warna dagingnya kemerah-merahan seperti ini. Nah karena ini banyak teman-teman, saya mengaduknya dengan menggunakan 2 sutil seperti ini ya, diaduk-aduk seperti ini. Nah blendernya ini kan ada sisa bumbunya, tinggal masukkan air dan dimasukkan kembali ke dagingnya seperti ini. Ini kita masak selama kurang lebih 3 jam. Setelah itu kita tambahkan air lagi teman-teman, sampai tertutup semua bagian daging mentoknya ini, dan sekali-kali kita aduk seperti ini. Nah teman-teman, jangan lupa tambahkan gula merah atau gula jawanya seperti ini, secukupnya aja, dan disesuaikan dengan porsi yang teman-teman masak. Itu ya teman-teman. Nah setelah itu ditutup lagi teman-teman, jangan lupa sesekali diaduk ya. Nah teman-teman, ini sudah 2 jam lebih proses pemasakan. Kuahnya juga sudah berkurang dan sudah menyatu bumbunya dengan daging ini. Kalau sudah seperti ini teksturnya, airnya sudah berkurang, jangan sampai tidak diaduk ya teman-teman, takutnya bagian bawahnya itu bisa gosong. Nah teman-teman, pada saat posisi atau kuah rica-ricanya ini sudah berkurang seperti ini tidak perlu kita tutup lagi ya teman-teman. Yang harus kita lakukan adalah tetap mengaduk masakan ini atau rica-rica ini agar bagian bawahnya itu tidak gosong. Nah di sini kita sudah bisa tambahkan kaldunya seperti garam, gula, dan penyedap rasa. Jadi teman-teman sesuaikan aja dengan seleranya ya. Nah teman-teman, ini sudah hampir 3 jam dan kuahnya juga sudah semakin berkurang.
Sekarang waktunya kita icip-icip. Caranya teman-teman, kalau mau tahu ini sudah empuk atau tidak, teman-teman ambil sedikit, letakkan di mangkok. Kalau mudah untuk ditekan seperti ini, itu artinya ini sudah cukup. Tinggal kita keringkan aja kuahnya ini. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.